Halo semuanya, selamat datang di pembahasan klinis kita. Kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu tantangan terbesar di dunia onkologi. Bagaimana kanker payudara 3 negatif atau TNBC yang terkenal sangat agresif bisa menyusup dan menginvasi otak. Ini adalah sebuah mekanisme yang cerdas sekaligus mematikan. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari pertahanan otak yang super ketat. Lalu bagaimana sel kanker ini membobolnya, membajak sistem di dalamnya, sampai membangun perisainya sendiri. Tentu, kita juga akan bahas cara melawannya dan diakhiri dengan rangkuman cepat untuk persiapan ujian. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Untuk bisa mengalahkan musuh, kita harus kenal dulu medan perangnya. Jadi, mari kita lihat tantangan klinis dari TNBC dan benteng pertahanan yang harus dihadapinya. Jadi, kenapa TNBC ini begitu ditakuti? Nah, karena dia ini 3 negatif, artinya dia nggak punya reseptor estrogen, progesteron, dan HER2. Ini bikin pilihan terapi target kita jadi sangat terbatas. Dan sialnya, sel kanker ini punya hobi menyebar ke otak. Ini jadi masalah klinis yang sangat serius. Otak kita itu dilindungi oleh semacam benteng super canggih yang namanya sawar darah otak atau blood-brain barrier. Dindingnya rapat sekali, fungsinya yaitu menyaring apapun yang mau masuk ke otak. Nah, pertanyaan besarnya adalah, kok bisa ada sel kanker yang lolos dari penjagaan seketat ini? Disinilah ceritanya jadi menarik. Bagaimana sel-sel pemberontak ini bisa, ibaratnya, membobol berangkas paling aman di tubuh kita? Jawabannya ada di tingkat molekuler. Nah, kan ini dia pertanyaannya. Sawar darah otak ini seharusnya tak tertembus. Ternyata ada sekelompok kecil sel TNBC yang punya semacam alat khusus, sebuah keuntungan yang tidak dimiliki sel lain. Kenalan dulu yuk sama yang namanya MIR211. Anggap saja ini kunci molekuler si sel kanker. Kalau kadar MIR211 ini tinggi, sel kanker jadi lebih lengket ke dinding pembuluh darah otak, lebih gampang menyeberang, dan lebih cepat bikin markas baru di dalam otak. Penting banget kan? Oke, sel kankernya berhasil masuk, terus apa yang terjadi? Dia nggak cuma diam dan bersembunyi loh, dia justru mulai aktif membajak sistem yang ada di otak untuk kepentingannya sendiri. Begini cara kerjanya. Di otak ada protein namanya L1CEM. Normalnya, protein ini tugasnya membantu sel-sel saraf bergerak dan bertahan hidup. Nah, si sel kanker ini mencuri fungsi L1CEM. Dia pakai L1CEM ini untuk menempel, bergerak, dan yang paling penting, bertahan hidup di lingkungan otak yang asing baginya. Cerdik sekali ya? Di tabel ini, kita bisa lihat jelas pembajakannya. Fungsi L1CEM yang seharusnya untuk hal-hal baik seperti migrasi neuron dan pembentukan jalur saraf, di tangan sel kanker fungsinya diubah total jadi untuk migrasi tumor, menempel ke pembuluh darah, dan melawan program bunuh diri sel. Benar-benar disalahgunakan. Dan ini yang lebih hebat lagi. Tubuh kita kan punya sistem pertahanan ya. Sel-sel otak seperti astrosit akan mencoba menghancurkan penyusup, tapi sel tumor ini lebih pintar. Dia mengeluarkan pengawal pribadinya yang disebut serpin. Tugas serpin ini adalah memblokir sinyal serangan dari astrosit. Hasilnya, L1CM aman dan tumor pun bisa tetap hidup. Sekarang, setelah sel kanker berhasil masuk, beradaptasi dan melindungi diri, dia mulai membangun benteng pertahanannya sendiri. Inilah yang menciptakan masalah baru yang sangat besar bagi kita di klinik. Jadi begini, si tumor ini merebut pembuluh darah di sekitarnya dan mengubah sawar darah otak BBB yang fungsinya melindungi menjadi sawar darah tumor BTB yang fungsinya melindungi tumor itu sendiri. Perannya berbalik 180 derajat. Dan inilah inti masalahnya. Sawar darah tumor atau BTB ini filternya jauh lebih ketat lagi. Tapi ketatnya itu spesifik untuk menghalangi obat-obatan kita, terutama kemoterapi. Jadi obat yang kita berikan jadi mental, nggak bisa masuk untuk menyerang tumor. Ini yang menyebabkan terapi seringkali gagal. Tapi jangan putus asa dulu. Dengan kita memahami semua mekanisme licik ini, dari mulai kunci pembobol sampai perisai pelindung, kita justru jadi punya target-target baru yang potensial untuk diserang. Jadi bagaimana kita bisa melawan balik? Nah, ini dia beberapa strateginya. Pertama, kita bisa targetkan MIR211-nya. Ibaratnya kita sita kuncinya, supaya sel kanker nggak bisa masuk. Kedua, kita bisa serang LCEM-nya, nonaktifkan alat cengkeramnya. Dan ketiga, kita cari cara untuk membuka sementara si perisai BTB agar obat kemoterapi bisa masuk. Oke semuanya, sekarang kita sampai di bagian terakhir, yaitu rangkuman singkat. Ini adalah bagian yang paling penting untuk kalian ingat, terutama untuk persiapan ujian.
Mari kita simpulkan poin-poin kuncinya. Ini dia 5 konsep inti yang wajib kalian hafal. Pertama, TNBC itu suka banget ke otak. Kedua, MIR211 itu kunci untuk menyeberangi sawar darah otak. Ketiga, L1CM itu alat yang dibajak untuk bertahan hidup. Keempat, Serpin itu bodyguard yang melindungi L1CM. Dan kelima, BTB adalah perisai yang bikin kemoterapi nggak mempan. Oke, kita coba tes sedikit ya. Pertanyaan pertama, apa sih fungsi utamanya si MIR211, si kunci molekuler itu? Jawabannya, dia meningkatkan kemampuan sel kanker untuk menempel dan menyeberangi sawar darah otak. Pertanyaan kedua, gimana caranya sel tumor memanfaatkan L1CM yang seharusnya protein normal di otak? Ya, dia mengubah fungsinya. Dari yang tadinya buat neuron, sekarang jadi buat nempel ke pembuluh darah dan bikin sel kanker jadi kebal. Pertanyaan terakhir, apa dampak klinis paling signifikan dari terbentuknya perisai BTB? Jawabannya jelas, BTB ini memblokir akses kemoterapi ke tumor, yang ujung-ujungnya menyebabkan kegagalan terapi. Nah, sebagai penutup, coba renungkan ini. Semua penelitian ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Bisakah kita suatu saat nanti merancang terapi yang bukan cuma mengobati, tapi benar-benar mencegah metastasis otak ini terjadi sejak awal? Ini bukan lagi sekedar fiksi ilmiah, tapi ini adalah tujuan besar dari penelitian medis di masa depan. Dan disitulah peran kalian nanti. Terima kasih.